Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Matematika Ekonomi. Kali ini bahasannya adalah matriks. Yang akan kita bahas kali ini adalah matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Itu adalah matriks ya. Sekumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom serta membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Itu adalah matriks. Matriks biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Misalnya ini ada matriks A. Matriks A misalnya di sini ada A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Misalnya matriks ini berurdu 3 kali 3. Urdu itu adalah jumlah baris dan kolom. Jumlah baris dan kolom. Itu adalah urdu ya. Jadi misalnya matriks ini berurdu 3 kali 3. Jumlah barisnya ada 3, jumlah kolomnya juga ada 3. Nah, barisnya itu adalah A11, A12, A13 itu adalah matriks unsur matriks A ya. Jadi A huruf kecil ini A ini maksudnya ini adalah unsur dari matriks A yang berada di baris pertama. Kan ini satu-satu ya, satu-satu berarti baris pertama, kolom pertama. Jadi baris yang pertama itu isinya A11, A12, A13 itu artinya unsur matriks A yang berada di baris yang pertama. Baris pertama. Sementara A21, A22 dan A23 ini adalah unsur matriks A yang berada di baris kedua. Kalau ini ada di baris ketiga, yang A31, 32, A33 itu berada di baris yang ketiga. Nah, jadi kalau itu kolom, kalau yang dimaksud kolomnya itu adalah A11, A21, A31 itu artinya matriks A, maksudnya unsur matriks A yang berada di baris pertama, kolom pertama. Kalau ini baris kedua, kolom pertama. Baris ketiga, kolom pertama. Ini adalah yang berada di kolom pertama. Ini adalah kolom pertama ya, ini kolom pertama. Dan selanjutnya, jadi kalau yang saya lingkari merah ini adalah yang di kolom yang pertama. Yang saya kok biru ini kolom kedua. Selanjutnya yang hijau adalah kolom yang ketiga itu. Jadi penyebutannya itu baris dulu baru kolom. Itu ya matriks A itu seperti itu. Sedangkan yang dimaksud dengan vektor, sekarang yang dimaksud dengan vektor, apa itu yang dimaksud dengan vektor? Vektor itu adalah bentuk matriks khusus yang hanya mempunyai satu baris atau satu kolom saja. Bentuk matriks khusus yang hanya mempunyai satu baris atau satu kolom saja. Vektor biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya ini vektor A. Misalnya di sini ada A11,
A21 A31. Ini artinya vektor yang berordo 3 kali 1. Karena satunya itu kolomnya, maka ini dinamakan dengan vektor kolom. Ini contoh dari vektor kolom. Vektor kolom. Kenapa dinamakan vektor kolom? Karena kolomnya hanya ada 1. Misalnya ini ada vektor B. Isinya adalah B11, B12, B13, maka ordonya ini adalah 1 kali 3. Yang satunya itu baris, maka ini namanya adalah vektor baris. Ini namanya adalah vektor baris. Contoh dari vektor baris ya. Vektor itu adalah bentuk matrik khusus. Saya ulangi, vektor itu adalah bentuk matrik khusus yang hanya mempunyai satu baris atau satu kolom saja. Ya, itu adalah vektor. Vektor biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, di sini yang dipelajari di matrik itu adalah yang pertama itu adalah pengoperasian matrik. Pertama adalah pengoperasian matrik. Yang kedua itu adalah pengubahan matrik. Yang ketiga itu adalah determinan matrik. Yang keempat itu adalah adjoint matrik. Yang kelima itu adalah inverse matrik atau matrik balikan ya. Inverse matrik atau matrik balikan. Yang terakhir adalah penyelesaian sistem persamaan linear dengan matrik. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan matriks. Nah, itu yang akan dibahas di bab matrik atau materi matrik kali ini ya, yang akan dibahas seperti itu. Kita bahas yang pertama yaitu pengoperasian matrik. Pengoperasian matrik. Ya, yang pertama adalah penjumlahan atau pengurangan. Ya. Dua buah matrik hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila kedua buah matrik tersebut mempunyai ordo yang sama. Misalnya di sini ada A. Ordonya itu misalnya M kali N, baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan matrik B
yang mempunyai ordo juga M kali N. Hasilnya nanti adalah sebuah matrik baru, katakanlah C, ordonya juga masih sama, yaitu M kali N. Jadi sebuah matrik atau dua buah matrik itu baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila kedua buah matrik tersebut mempunyai ordo yang sama. Kalau tidak sama, tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangkan. Contoh, misalnya saya mempunyai matrik A 2, 4, 6, 3, 1, 2. Terus matrik B ya, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, karena matrik A ini berordo 2 kali 3, ini kan ordonya 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Terus matrik B ini juga 2 kali 3 ya, karena ordonya ini sama, maka dua buah matrik itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Misalnya Anda disuruh mencari A ditambah dengan B. A ditambah B, Anda tambahkan, jumlahkan saja. Di sini berarti A ditambah B itu menjadi 2, 4, 6, 3, 1, 2 dijumlahkan, ini misalnya dijumlahkan ya, dengan B 1, 2, 3, 3, 2, 1. Maka cara menjumlahkannya, masing-masing unsur yang terletak di posisi yang sama dijumlahkan. Ini berarti kan 2 ditambah dengan 1. Berarti di sini 2 ditambah dengan 1. Terus selanjutnya 4 ditambah 2. Sini ada 4 ditambah 2. Terus yang di sini ada 6 ditambah 3. Di sini ada 6 ditambah 3. Yang di bawah ada 3 ditambah 3. 3 ditambah 3. Terus ada lagi yang satunya lagi 1 ditambah 2. Yang terakhir 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 ya. Kita kurung ya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah 2 ditambah 1 itu adalah 3. Terus ada 4 tambah 2, 6. Di sini 6 tambah 3, 9. 3 tambah 3, 6. 6 ya. Saya tulis di atas saja ya. Saya tulis di atas. Maaf. Saya tulis di atas. Saya tulis di sini ya. Bentar. Ya. Saya tulis di sini ya jawabannya ya. Saya tulis di sini 2 tambah 1 itu jawabannya adalah 3.
3, terus 4 tambah 2 itu adalah 6, 6 ditambah 3 itu adalah 9, 3 tambah 3 itu adalah 6, 1 tambah 2 itu 3, 2 tambah 1 itu 3. Nah, jawabannya ini. Jadi unsur yang sama dijumlahkan ya, dijumlahkan. Nah, jawabannya itu. Unsur yang sama yang terletak di posisi yang sama dijumlahkan atau dikurangan. Itu cara menjumlahkan dua buah matrik yang mempunyai ordo yang sama. Selanjutnya, perkalian matrik dengan skalar. Yang B, perkalian matrik dengan skalar. Skalar atau bilangan nyata. Skalar itu seperti ini. Ya, apabila ada sebuah matrik dikalikan dengan skalar, skalar itu adalah bilangan nyata, maka hasil perkaliannya adalah matrik kali bilangan skalar tersebut. Misalnya ini ada skalar, ini ada matrik A, maka jawabannya adalah matrik B. Ya, B kali skalar, ordonya masih sama, Contoh misalnya ya, contoh. Misalnya saya punya bilangan nyatanya skalarnya sama dengan 2, ada matrik A, katakanlah matrik A ini isinya adalah 2, 1, 4, 3, misalnya aja. Nah, Anda disuruh mencari skalar A. Maka caranya gini, 2 dikalikan dengan 2, 1, 4, 3. Langsung dikalikan aja, 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 8, 2 kali 1, 2, 2 kali 3, 6. Nah, caranya seperti ini. Perkalian matrik dengan skalar atau bilangan nyata. Ya, seperti itu. Yang ketiga, perkalian antar matriks. Yang C ya, berarti C. Perkalian antar matriks. Ya. Dua buah matrik hanya bisa dikalikan apabila, nah ini ada ketentuannya, apabila jumlah kolom dari matrik pertama sama dengan jumlah baris dari matrik kedua, hasilnya adalah sebuah matrik baru. Misalnya di sini, misalnya saya tulis dulu ya, misalnya ada matrik A, ya, terus di sini ada dikalikan dengan matrik B. Nah, matrik A dan matrik B itu baru bisa dikalikan jika ya. Ini ada M, sebentar, M kali, itu M ya, kali N, ya, dikalikan dengan B itu jika ini N kali M. Sebentar, saya tulis dulu. Nah ya, sebentar. Jadi dua buah matrik bisa dikalikan, dua buah matrik bisa dikalikan apabila jumlah kolom dari matrik pertama sama dengan jumlah baris dari matrik yang kedua. Kalau ini sama, baru bisa dikalikan.
kalau itu sama, jumlah kolom dari matrik pertama sama dengan jumlah baris dari matrik kedua, itu baru bisa dikalikan jika sama. Dan hasilnya adalah sebuah matrik baru, C itu katakanlah matrik baru dengan ordo, kita lihat ordonya jumlah baris dari matrik yang pertama kalikan jumlah kolom dari matrik yang kedua, ordonya di sini. Jadi ordonya di sini nanti adalah M kali M. M kali M di sini nanti. M ya, M kali M. Nah, itu. Jadi dua buah matrik baru bisa dikalikan apabila jumlah kolom dari matrik pertama sama dengan jumlah baris dari matrik yang kedua. Hasilnya adalah sebuah matrik baru dengan ordo jumlah baris matrik pertama kalikan jumlah kolom dari matrik yang kedua. Seperti itu. Contoh ya. Ya, contohnya jika Anda mempunyai matrik A, katakanlah 2, 4, 6, 3, 5, 7, ini matriknya A, dikalikan dengan matrik B, katakanlah matrik B, ini matrik B-nya itu adalah min 1, 3, 4, 5, 2, 1. Ya, jika Anda carilah A kali B. Anda lihat di sini A itu kan ordonya 2 kali 3, ini kan 2 kali 3 A-nya. Saya tulis di mana ya? Sini aja. A itu ordonya kan 2 kali 3. B itu ordonya adalah 3 kali 2. Nah, karena di sini ini jumlah kolom matrik pertama sama dengan jumlah baris matrik kedua, maka matrik itu baru bisa dikalikan. Jawabannya nanti adalah matrik C dengan ordo 2 kali 2. Ya, 2 kali 2. Kita kalikan ya, kita kalikan mau saya kasih warna-warni, maksud saya sebentar. 2, 4, 6, 3, sebentar. 3, 5, 7 ya. Dikalikan dengan min 1, 3, 4, 5, 2, 1. 2, 1 ya. Maaf. Ya, kita kalikan. Cara mengalikannya baris kali kolom, baris kali kolom. Cara mengalikannya berarti di sini cara mengalikannya 2 kali min 1 ya, ditambah 4 kali 4 ditambah
6 kali 2, nah, kali 2 itu. Terus yang di bawahnya di sini, yang di bawah sini ya, atau yang kanannya dulu, nggak apa-apa, kanannya dulu berarti 2 kali 3, maaf, kali 3 ditambah 4 kali 5 kali 5 ditambah 6 kali 1. Ya, ditutup. Terus yang kolom kedua di sini, baris kedua maksudnya, maaf, baris kedua. Selanjutnya 3 kali min 1 atau minus 1 ditambah 5 kali 4 ditambah 7 kali 1. Ya, yang kanan 3 kali 3 ditambah 5 kali 5 ditambah 7 kali 1. 7 kali 1. Ya. Min 2, 16, 6. Hasilnya saya tulis di mana ya hasilnya? Saya tulis di atas saja ya hasilnya, di sini ya. Saya tulis di sini ya hasilnya ya. Hasilnya min 2 ditambah 16 ditambah 12, hasilnya adalah 26. Saya tulis gini aja ya, 26. Terus 6 ditambah 20 ditambah 6 berarti berapa? 6 tambah 20 tambah 6, 32. Terus selanjutnya min 3 tambah 20 tambah min 3 ditambah 20 ditambah 7 kali 2 ya, ini tadi 7 kali 2, ini salah, yang di sini 7 kali 2 ini 2 kan, ini 2, ini adalah 2, ini tadi 2. Berarti min 3 ditambah 20 ditambah 14 itu adalah 31. Di sini jawabannya adalah 31. 9 ditambah 25 ditambah 7, 41. Nah, jawabannya seperti ini, perkalian antara 2 buah matrik. Ingat, 2 buah matrik hanya bisa dijumlahkan, dijumlahkan. 2 buah matrik hanya bisa dikalikan apabila jumlah kolom matrik pertama sama dengan jumlah baris dari matrik kedua. Hasilnya adalah matrik baru dengan ordo jumlah baris matrik yang pertama
kali jumlah kolom dari matriks yang kedua. Itu perkalian antar matriks. Cara mencarinya atau mengalikannya. Itu yang ketiga. Selanjutnya perkalian matriks dengan vektor. Ya, saya hapus dulu perkalian matriks dengan vektor D. Perkalian matriks dengan vektor ya. Sebuah matriks yang bukan berbentuk vektor hanya dapat dikalikan dengan sebuah vektor dengan catatan jumlah kolom matriks sama dengan dimensi vektor kolom yang bersangkutan. Ya, jawabannya adalah vektor kolom baru. Artinya gini loh, matriks itu hanya bisa dikalikan dengan vektor kolom. Tidak bisa dikalikan dengan vektor baris. Matriks itu hanya bisa dikalikan dengan vektor kolom. Hasilnya adalah sebuah vektor. Hasilnya adalah sebuah vektor ya. Misalnya di sini ada matriks A M kali N. Ini hanya bisa dikalikan dengan vektor B ya, B N kali 1 vektor kolom ini ya. Jawabannya nanti adalah vektor juga, hasilnya adalah vektor dengan ordo M kali 1 vektor kolom juga, jawabannya vektor kolom juga ya. Konsepnya sama dengan perkalian yang tadi ya. Contoh misal ada matriks A, matriks A nya ini adalah misalnya 2 4 6 3 5 7 dikalikan dengan vektor, katakanlah vektor B 3 6 2 dikalikan. Anda disuruh mencari matriks kali vektor tersebut. Kita kalikan ya, sebentar. 2 4 6 3 5 7. Ini adalah matriksnya. Dikalikan dengan vektor kolom 3 6 2. Kita kalikan ya, menjadi 2 kali 3 ditambah 4 kali 6 ditambah 6 kali 2 ya. Terus selanjutnya yang bawahnya 3 kali 3 ya, ditambah 5 kali 6 ditambah 7 kali 2 7 kali 2 ya, seperti itu. Sebentar, dikurung dulu ya. Jadi sini
2 kali 3, 6 tambah 10, 16. 16 tambah 2 berapa itu? Bentar, dihitung dulu ya, dihitung dulu. Pakai apa ya warnanya? Ini aja, 6. 6 ditambah 6 kali 4, 24, ditambah 6 kali 2, 12. 3 kali 3, 9, ditambah 5 kali 6, 30, ditambah 7 kali 2, 14. Ya, kita jumlahkan. 30, 42, yang bawah 30, 44, 44 tambah 9, 53. Nah, jawabannya seperti ini. Hasil perkalian dari matrik dengan vektor. Hasilnya adalah vektor ya. Matrik kali vektor, yang pengalinya vektor itu bisanya hanya vektor kolom. Vektor kolom, ini vektor kolom. Hasilnya juga vektor kolom ya. Matrik dengan vektor itu pengoperasian matrik yang dipelajari hanya itu. Selanjutnya adalah pengubahan matriks. Pengubahan matrik. Mengubah sebuah matrik itu artinya merubah posisi unsur-unsur matrik tersebut menjadi matrik baru dengan cara menukarkan posisi unsur-unsurnya, baris jadi kolom, kolomnya juga jadi baris. Maksudnya baris jadi kolom, kolomnya jadi baris. Hasil pengubahan itu dinamakan matrik ubahan, lambangannya adalah tanda aksen. Jadi matrik ubahan itu gini, A, aksen. Itu artinya ubahan. Matrik itu diubah ya, diubah. Barisnya jadi kolom, kolomnya jadi baris. Jadi kalau saya mempunyai matrik A, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Terus Anda disuruh mencari aksen ubahannya, maka aksennya menjadi seperti ini. Dirubah barisnya jadi kolom, kolomnya jadi baris. Di dalamnya tak ganti warna ya, merah. Di sini menjadi A11, A21, A31. Ini tadi kan kolom. Sekarang menjadi baris, Yang barisnya ini nanti akan menjadi kolom. A11, A12, A13 itu nanti akan menjadi kolom. Sebentar, saya tulis di sini menjadi warnanya apa ya? A11, A12, A13 ini menjadi kolom sekarang. Terus di sini A21, A22, A23, di sini A31, A32, A33. Jadi mengubah matrik itu hanya menukarkan posisi unsur-unsurnya, baris jadi kolom, kolomnya jadi baris. Misalnya saya mempunyai matrik A misalnya 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Anda disuruh mengubahnya.
carilah ubahan dari matriks A. Maka Anda bisa menuliskannya di sini menjadi A sama dengan dirubah di sini nulisnya 256 1 2 3 4 1 2. Ini ya. Ini tadi barisnya. Sekarang di sini kan menjadi kolom. Ya. Kolom menjadi baris, barisnya jadi kolom. Itu ubahan matrik. Pengubahan matrik ya, Anda bisa melatih kemampuan Anda dengan menjumlahkan atau mengalihkan, tapi terus diubah. Misalnya ya, saya kasih contoh ya. Carilah misalnya aja A ditambah B diubah, atau A dikalikan dengan B diubah, gitu ya. Jadi Anda bisa melatih. Saya tidak kasih contoh soal di sini, Anda bisa melatih sendiri. Sekarang yang ketiga yaitu determinan. Yang ketiga adalah determinan. Determinan matriks. Ya. Determinan lambangnya adalah sepasang garis tegak. Ini ya, ini adalah lambang determinan. Misalnya ada matriks A, berarti ini determinan. Jadi sepasang garis tegak itu adalah lambang dari determinan. Determinan itu berbeda dengan matriks dalam 3 hal. Yang pertama, determinan itu diapit dengan sepasang garis tegak. Kalau matriks itu kan dengan kurung. Yang kedua, determinan itu senantiasa berbentuk bujur sangkar. Jumlah barisnya harus sama dengan jumlah kolomnya. Sementara kalau matriks kan tidak. Yang ketiga, determinan itu mempunyai nilai numerik, tetapi kalau matriks kan tidak ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai numerik dari determinan dari matriks, mencari nilai numerik dari matriks. Kita cari determinannya. Caranya bagaimana? Misalnya saya mempunyai matriks A. Saya kasih rumusnya dulu aja ya. Rumusnya dulu. Misalnya matriks A. Matriks A. Kita disuruh mencari determinannya. Tanda lurus itu berarti determinan. Di sini A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, A33. Anda disuruh mencari determinannya, nilai numerik dari determinan itu. Caranya dikalikan secara diagonal supaya Anda bisa mengalihkan dengan mudah. 2 kolom yang pertama Anda tulis kembali. Misalnya di sini ya, Anda tulis kembali A11, A12, A21, A31, A22, A32. Selanjutnya dikalikan secara diagonal. Dikalikan. Kalau dari kiri atas ke kanan bawah itu lambangnya adalah positif. Ya, dikalikan di sini. Sebentar, saya tulis satu-satu dulu aja, satu-satu dulu. Sebentar. Berarti di sini kita tulis menjadi A11 dikalikan A22 dikalikan A33 ditambah
ya, ditambah ini dikalikan sini, ditambah A12 dikalikan A23 dikalikan A31 ditambah ini kita kalikan lagi secara diagonal masih bisa. Berarti kita kalikan pakai warna ini, A13 dikalikan A21 dikalikan A32 ditambah sekarang kalau sekarang perkaliannya itu sekarang yang diagonal sekarang yang dari sini ini kan sekarang diagonal. Nah, kalau itu dari kanan atas ke kiri bawah lambangnya adalah negatif. Ya, berarti ini terus dikurangi ya, dikurangi A13 dikalikan A22 dikalikan A31 terus dikurangi lagi, ini kalikan, dikurangi ya, dikurangi A11 kali A23 kali A32 terus masih bisa lagi dikurangi ya, masih bisa lagi, berarti kan dikurangi A12 kali A21 kali A33. Nah, itu nanti dihitung jawabannya akan ada angkanya, nilainya. Itu cara mencari determinan. Cara mencari determinan matriks ya, nilai numeriknya. Seperti itu. Contoh, sekarang contoh ya, contoh. Carilah determinan dari matriks A dari matriks A 1 2 3 2 1 2 1 3 3 misalnya. Anda disuruh mencari determinannya. Ingat, determinan itu lambangnya adalah garis lurus, berarti Anda garis lurus. Kita tulis kembali 1 2 3 2 1 2 3 3 1 garis lurus. Ingat, dua kolom pertama kita tulis kembali di sini 1 2 3 2 1 3 kita kalikan secara diagonal, berarti di sini sama dengan 1 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 3 ditambah 3 1 kali 1 kali 1 2 kali 2 kali 3 ditambah 3 kali 2 kali 3 3 kali 2 kali 3 dikurangi 3 kali 1 kali 3 dikurangi 1 kali 2 kali 3 dikurangi 2 kali 2 kali 1. Ya, kita hitung 1 kali 1 kali 1 1 ditambah 2 kali 2 4 kali 3 12 ditambah 3 kali 2 6 kali 3 18 dikurangi
3 kali 1 kali 3 dikurangi 9 dikurangi 1 kali 2 kali 3 6 dikurangi 2 kali 2 kali 1 4. Berarti di sini jawabannya yang dijumlahkan itu 12, 18, 31 1 dikurangi 9 6 4 10 19 dikurangi 19 dikurangi 19 31 dikurangi 19 itu berapa? 19 20 11 12 ya, berarti 12. Jawabannya adalah 12. Ini cara mencari determinannya. Seperti itu cara mencari determinan. Anda bisa melatih kemampuan Anda untuk mencari determinan. Ya, yang bisa disampaikan untuk kali ini hanya sampai determinan. Nanti join, invest, sama penyelesaian sistem persamaan linier akan ada video selanjutnya ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.